Pandemi COVID-19 telah mengubah wajah pendidikan di seluruh dunia. Apa aja sih dampaknya bagi dunia pendidikan? Data dari UNESCO pertanggal 1 Mei 2020 menyebutkan setidaknya 186 negara melakukan penutupan sekolah yang berdampak pada proses pembelajaran sekitar 1,29 triliun atau 73,8% populasi siswa di dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Arahan dari kebijakan pemerintah tersebut telah dijalankan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan waktu pelaksanaan belajar di rumah diserahkan kepada Dinas Pendidikan masing-masing provinsi dan kabupaten sesuai dengan perkembangan wabah COVID di setiap daerah. Nah, selama belajar di rumah ini kan kadang-kadang kita ngerasa males ya, ngerasa nggak semangat gitu. Terus gimana sih cara mendapatkan motivasi belajar? Di slide-slide berikutnya kita akan bahas tentang motivasi belajar. Sebelumnya saya akan membahas tentang suatu teori dari Thomas Hobbes, seorang filsuf asal Inggris. Dia mengatakan bahwa tindakan seseorang sungguhnya dimotivasi oleh dua hal aja. Dua motivasi ini adalah yang mendasari semua perilaku kita, dari yang simpel seperti mengangkat tangan, makan, minum, hingga yang kompleks seperti belajar dan bekerja. Yang pertama adalah menghindari penderitaan, dan yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan. Menghindari penderitaan contohnya buang air kecil, buang air besar, buang sampah, minum obat, beli telur ke warung, terus antar jemput adik. Lalu yang mendapatkan kebahagiaan contohnya untuk saya main PUBG, jalan-jalan, traveling, terus kencan. Nah, tiap-tiap orang bisa mendapatkan tingkah laku apapun di masing-masing kotak tersebut. Bagi sebagian orang, suatu tingkah laku ada yang masuk ke kategori menghindari penderitaan. Akan tetapi, bagi sebagian orang lainnya masuk ke kategori mendapatkan kebahagiaan. Contohnya belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, ada juga yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang belajar untuk mengetahui dunia, ada yang belajar karena passionnya di bidang itu, ada yang having fun dalam belajar karena menurut mereka belajar adalah hal yang menyenangkan. Tapi ada juga orang yang belajar karena terpaksa, misal disuruh orang tua, pengen masuk perguruan tinggi tertentu, atau pengen mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, ada rumus motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan selalu memberi kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk menghindari penderitaan. Belajar untuk menghindari penderitaan berarti harus belajar. Belajar untuk mendapatkan kebahagiaan berarti mau belajar. Perbedaan mau dan harus ini ngaruh banget. Akan lebih baik lagi kalau belajar karena emang teman-teman mau untuk belajar, bukan harus karena nggak kepaksa, kemauan diri sendiri. Mungkin keharusan ini yang bikin teman-teman capek, terus belajarnya nggak efektif, sampai akhirnya mikir, kok kerja keras aku masih kalah ya sama orang lain. Bisa jadi karena teman-teman nggak having fun dalam belajar. Terus gimana sih meningkatkan motivasi belajar terutama saat pandemi COVID-19 ini? Apa yang bisa teman-teman lakuin untuk meningkatkan motivasi belajar teman-teman? Yang pertama, yaitu start with why. Tanyain ke diri kalian sendiri, kenapa kalian belajar? Untuk apa kalian belajar? Apa tujuannya? Bisa jadi selama ini teman-teman belum tahu nih apa tujuan teman-teman belajar. Kalau belum nemu tujuannya, sekarang dibuat. Bikin why teman-teman belajar. Kenapa teman-teman harus belajar yang dari dalam diri sendiri. Buatlah yang spesifik. Misal ya, saya pengen jadi psikolog, atau saya pengen belajar gitar supaya punya skill gitar yang hebat. Pikirin, spesifikin, dan ditulis. Yang kedua, break dulu kalau lagi stuck. Misal teman-teman capek nih, ngantuk, atau udah pusing banget, ya berhenti dulu, jalan-jalan, nonton YouTube dulu, atau tidur dulu. Jangan kalau lagi ngantuk malah dipaksain belajar yang gak akan masuk, mending tidur dulu, biar kinerja otaknya maksimal dan pas balik lagi udah fresh gitu. Selanjutnya, fokus. Matiin HP teman-teman ketika belajar, atau minimal ya dimatiin notifnya lah.
atau uninstall aplikasi yang mengganggu. Ketika teman-teman sudah berhasil fokus, teman-teman akan masuki mode flow ya. Mode flow ini adalah keadaan dimana teman-teman terasa enak gitu dalam menjalani suatu aktivitas. Contohnya seperti teman-teman lagi main game nih, kok udah jam segini aja ya, kok kayaknya sebentar banget, kok kayaknya enak gitu. Kalau udah berhasil fokus, maka teman-teman bisa masuk ke flow ini dalam belajar.